Halo semua, perkenalkan nama saya Ridwan Hadi Utomo. Untuk sekarang saya sedang menempuh pendidikan S1 Prodi Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video ini saya akan membahas tentang pemeliharaan pembelajaran agar pembelajaran yang bermakna dapat terus terjaga pada peserta didik. Mengapa saya membahas topik ini? Pasti kita sebagai peserta didik pernah merasakan jenuh terhadap cara mengajar guru. Bahkan menurut saya dan berdasarkan pengalaman saya, mengenyam bangku pendidikan formal, beberapa guru dalam melakukan pembelajaran hanya mengandalkan pengalaman yang mereka miliki, sehingga pembelajaran yang dilakukan menggunakan template yang berulang-ulang, metode itu-itu saja, dan ya terjadi dan wajar saja apabila peserta didik akan merasakan kejenuhan. Maka dari itu, pemeliharaan pembelajaran atau maintenance management sangat penting untuk dilakukan demi menjaga kualitas pendidikan dan pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Lalu apa saja yang harus di-maintenance atau dipelihara dalam pengelolaan pembelajaran ini? Yang pertama ada pengertian pembelajaran bermakna. David Ausubel pada tahun 63 memberikan pengertian bahwa peserta didik yang menghubungkan informasi atau materi pelajaran baru dengan konsep-konsep atau hal lainnya yang telah ada dalam struktur kognitifnya, maka terjadilah yang disebut dengan belajar bermakna. Jadi proses belajar siswa tidak hanya menghafal informasi yang disampaikan guru, tetapi tentang bagaimana siswa mengkonstruksi informasi yang disampaikan dengan konsep atau pengalaman yang telah siswa miliki, sehingga informasi akan lebih mudah diterima. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ada manfaat pembelajaran bermakna. Ada 3 manfaat penting dalam menerapkan pembelajaran bermakna bagi siswa. Yang pertama, ada informasi yang dipelajari secara bermakna akan lebih lama dapat diingat. Yang kedua, informasi-informasi baru yang dibangun siswa akan memudahkan proses belajar berikutnya untuk materi belajar berkelanjutan. Dan yang terakhir, informasi yang dilupakan sesudah terbangun struktur pengetahuan baru akan mempermudah proses belajar hal-hal yang mirip walaupun telah dilupakan. Dengan contoh, ketika membahas materi bagian-bagian bunga atau struktur bunga, maka siswa sudah akan dapat mengetahui hal dasar seperti bentuk bunga melalui pengalaman yang mereka alami dengan melihat bunga di kehidupan keseharian mereka. Kemudian kita masuk ke pengelolaan pembelajaran bermakna. Apa saja sih yang harus dikelola dalam pembelajaran bermakna ini? Pengelolaan pada dasarnya adalah proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen, tentunya guna sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati. Ada 3 proses pelaksanaan dalam organisasi secara universal, yaitu ada perencanaan, pengelolaan, atau pelaksanaan, dan evaluasi yang masing-masing dari tahapan tersebut saling berkesinambungan. Yang pertama ada perencanaan. Apabila dalam konteks pembelajaran dapat diartikan sebagai pembelajaran akan dilaksanakan seperti apa dan bagaimana, sehingga dalam lingkup perencanaan akan adanya proses analisis untuk menentukan strategi, metode, dan sarana prasarana untuk dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna. Apabila tujuan pembelajaran adalah menciptakan pembelajaran yang bermakna, maka strategi student-centered learning dapat dilakukan yang nantinya siswa menjadi pusat pembelajaran, kemudian dapat didukung dengan metode diskusi, peragaan, discovery, ataupun tugas proyek yang nantinya dapat mendukung untuk siswa dapat mengkonstruksi pesan pembelajaran dan menghubungkannya dengan informasi yang telah mereka miliki dalam struktur kognitif mereka, karena strategi dan metode tersebut dapat memancing siswa untuk dapat berpikir secara mandiri.
Media pembelajaran yang digunakan dapat disesuaikan dengan pesan apa yang akan disampaikan serta karakteristik siswa, dengan contoh penggunaan video dan objek nyata. Yang kedua ada pelaksanaan. Dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai bagaimana mengatur pembelajaran agar pelaksanaannya dapat maksimal sesuai rencana yang telah disusun. Pelaksanaan di sini juga berkaitan dengan mengorganisasikan setiap tugas pada struktur organisasi sekolah. Kepala sekolah yang memiliki tugas pengarahan dan pengendalian setiap pengisi jabatan di sekolah harus dapat mengelola bagian wakil kepala sekolah, bagian kurikulum, kesiswaan, dan guru mata pelajaran agar dapat bersinergi dengan baik untuk mendukung pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga atau yang terakhir ada tahapan evaluasi. Sebagai tahapan untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan problematika dan kekurangan yang terjadi saat pembelajaran dilaksanakan. Evaluasi juga berkaitan dengan mengukur, menilai, dan membandingkan hasil kinerja dengan standar yang sudah digariskan dalam planning. Apakah sudah tepat dan sesuai atau belum, ataukah mungkin justru menyimpang dari rencana yang telah disusun. Nah, ketiga proses tersebut adalah hal yang harus terus di-maintain atau dipelihara agar dalam pelaksanaan prosesnya dapat terjaga keberlangsungan dan kualitas hasil serta pelaksanaannya. Kemudian ada unsur-unsur pembelajaran yang terlibat sebagai faktor yang juga dikelola. Dalam pembelajaran, unsur pembelajaran paling tidak mencakup peserta didik, pendidik, materi belajar, tujuan belajar, lingkungan belajar, dan hal lain seperti metode, alat, atau media. Itulah pengelolaan atau maintenance management atau hal yang dikelola untuk dapat melaksanakan pembelajaran bermakna bagi peserta didik sekolah menengah atas. Closing statement dari saya yakin bahwa materi yang saya sampaikan sudah diterapkan oleh seluruh jenjang sekolah karena hal ini merupakan hal dasar dalam melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Namun kenyataannya masih banyak miskomunikasi dan permasalahan yang menyebabkan pembelajaran monoton sehingga peserta didik merasa jenuh terjadi. Lantas kenapa hal itu terjadi? Menurut saya hal tersebut terjadi karena tidak ada satu struktur yang memang bertugas dalam memantau pembelajaran yang berlangsung. Ketika satu struktur tersebut ada secara lingkup sekolah di mana dapat berlangsung secara intens, maka kualitas pembelajaran yang berlangsung dapat terjaga. Sampai kini tugas pemantauan tersebut masih ada pada kepala sekolah ataupun struktur lainnya yang tercampur oleh tugas-tugas yang lain perihal administrasi sekolah. Seharusnya pemasangan tersebut merupakan ruang lingkup teknologi pendidikan untuk dapat bertugas di struktur tersebut. Sekian video dari saya, banyak kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.